Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya? Senang sekali berjumpa kembali dengan Anda di mana saja Anda berada. Semoga selalu diberi kekuatan, diberi semangat, diberi kesehatan, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu, memanfaatkan amanah yang diberikan oleh Allah untuk belajar di manapun Anda saja berada pada saat ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fungsi hijauan pakan ternak. Nah, kita ketahui bahwa perkembangan peternakan di Indonesia saat ini dituntut suatu keseimbangan antara ketersediaan pakan yang berkelanjutan dalam kuantitas dan kualitas pakan yang mampu mencukupi kebutuhan nutrien ternak. Kita ketahui di dalam pokok bahasan kemarin kita kebetulan dianugerahi oleh Allah 2 musim. Di satu sisi itu menggembirakan bagi kita, tapi di satu sisi itu bisa menimbulkan permasalahan terutama penyediaan pakan di musim kemarau. Nah, oleh karena itu, kita harus mengantisipasinya dengan berbuat yang lebih baik di dalam menyiapkan hijauan pakan ternak ini. Hasil yang diperoleh di daerah tropis ini biasanya rendah, antara lain disebabkan oleh pakan yang kurang memenuhi persyaratan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dari segi kualitas, biasanya di daerah tropis ada kecenderungan bahwa produksi hijauan pakan ternak itu cepat tua, istilahnya umurnya proses lignifikasinya itu terjadi dengan cepat, sehingga apabila kita tidak pintar atau pandai merekayasa, itu menjadi suatu pakan yang kurang bermanfaat bagi ternak. Jadi dari segi kualitas ataupun kuantitasnya ini dipengaruhi oleh musim kemarau, yang apabila terjadi musim kemarau maka terjadi produktivitas dari hijauan pakan ini menjadi berkurang. Masalah kualitas dan kuantitas hijauan pakan ternak sampai saat ini masih merupakan masalah utama karena ketersediaannya sangat tergantung pada musim. Jadi kemarin sudah kita bahas ya di dalam pertemuan sebelumnya betapa pada saat musim penghujan itu produksi hijauan itu sangat amat melimpah. Sementara di musim kemarau ada kecenderungan produksi hijauan pakan itu menurun sangat drastis ya. Bahkan ini mengkhawatirkan. Apa yang bisa kita lihat ya di lapangan itu biasanya sapi ataupun ternak ruminansia yang dipunyai oleh peternak itu ada kecenderungan kurus ya. Kalau diistilahkan kemarin itu pamer tulang. Sementara biasanya di bulan-bulan tersebut terjadi lonjakan permintaan karena pada saat itu adalah ada hari raya Idul Adha yang membutuhkan, yang termasuk Idul Fitri, Idul Adha itu yang membutuhkan produksi daging yang cukup tinggi. Sementara tidak didukung oleh ternak ya, yang kita punyai atau peternak ada kecenderungan kesulitan di dalam memberikan konsumsi yang terbaik bagi ternaknya. Berbeda dengan istilah produksi pada tanaman pertanian, misalnya padi, jagung, kedelai, kentang, dan lain-lain ya. Maka ada istilah produksi pada tanaman pertanian tersebut
ialah hasil dari satu kali panen dan dari suatu luasan tanah tertentu. Sedangkan produksi dari tanaman makanan ternak merupakan produksi gabungan dari lebih satu kali panen, yaitu di dalam 1 tahun dari satu luasan tanah tertentu. Jadi kalau misalnya ini bisa dicontohkan kalau Anda menanam padi misalnya, atau orang tua Anda menanam padi, biasanya dimulai dari proses penanaman, ya, proses pemeliharaan sampai nanti proses panen. Nah, di situ satu kali proses karena kita potong, ya, tidak bisa tumbuh kembali gitu. Jadi akan tetapi pada tanaman hijauan pakan ternak ini bisa setelah kita panen pertama misalnya 90 hari, setelah 40 hari berikutnya atau sampai 60 hari berikutnya sudah bisa kita potong kembali. Dan apabila kita melakukan perawatan atau pemeliharaan dengan baik itu, maka produktivitasnya justru semakin meningkat dan tidak perlu dilakukan penanaman kembali. Nah, itu istilah yang membedakan dengan tanaman pangan, ya. Kemudian faktor luar, misalnya pengaruh perbedaan musim, frekuensi ulangan defoliasi. Nah, defoliasi ini kami kenalkan bahwa ya, ada istilah yang khas untuk tanaman hijauan pakan ternak. Apabila kita panen atau kita melakukan pemotongan, kita kenal dengan istilah defoliasi. Ya. Jadi defoliasi ini biasanya kita gunakan untuk proses pemanenan pada hijauan pakan ternak. Ya. Kemudian apa faktor luar yang lain adalah kesuburan tanah dan lain-lain yang sangat mempengaruhi angka produksi gabungan tersebut. Secara agronomis memang lebih mudah menghitung jumlah bobot tiap kali panen, akan tetapi ya sebetulnya belum semuanya jumlah produksi tersebut berguna untuk ternak karena kurang disukai oleh ternak tersebut. Yang tersisa tidak dimakan dan faktor-faktor lain. Maksudnya di sini tidak semua, kalau kita tidak pintar menyajikan pada ternak itu tidak semua bisa diberikan secara utuh. Kalau sekarang ada teknologi atau alat bantu yang bisa mengupayakan supaya hijauan pakan ternak itu efektif bisa dimakan oleh ternak itu, ya, mulai dari daunnya, kemudian batangnya, ya, dengan menggunakan alat pencacah atau chopper, ya. Nah, itu bisa secara manual, bisa menggunakan mesin. Besar atau kecilnya konsumsi hijauan makanan ternak dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya apakah hijauan itu disukai atau tidak oleh ternak, dikenal dengan nama palatability, ya, atau palatabilitasnya dari suatu pakan tersebut, ya. Ada kesukaan tidak ternak itu terhadap suatu pakan, ya. Bisa dicontohkan misalnya kambing itu sangat suka tanaman, ya, terutama turi, ya, Sesbania grandiflora, ya, atau rambanan yang lain misalnya lamtoro, ya, Leucaena glauca, ya, seperti itu sangat suka, ya. Maka kita katakan bahwa kambing tersebut atau turi atau lamtoro itu mempunyai palatabilitas tinggi untuk ternak kambing. Kemudian jumlah hijauan yang tersedia. Apakah hijauan itu tersedia? Apakah ada kontinuitasnya? Atau sebaliknya, ya, dia tidak tersedia. Kemudian gerak lajunya sebagai makanan atau rate sheet-nya. Jadi semakin
hijauan pakan itu kandungan lignoselulosa atau kandungan seratnya semakin tinggi, apalagi dia berasosiasi dengan lignin dan silikat, maka semakin lama di dalam proses pencernaan, ya. Sebagai contoh begini, ya, jerami padi, di mana kita kategorikan termasuk hijauan juga. Kalau toh terpaksa kita berikan pada ternak ruminansia, maka rate of passage-nya, gerak lajunya sebagai makanan itu cukup lama dibandingkan dengan hijauan segar, misalnya ya rumput gajah misalnya, ataupun menggunakan jerami padi yang masih hijau, yang kadang-kadang misalnya ada padi itu puso. Ya, padi puso itu artinya pada saat penanaman, pada saat produksi itu kekurangan air. Biasanya bulir-bulirnya itu kosong, dan biasanya untuk menyelamatkan biar tidak terjadi kerugian yang lebih besar, itu biasanya dipotong atau didefoliasi, diberikan kepada ternak, dan kondisi jerami padinya itu masih hijau, yaitu kalau dibandingkan dengan jerami padi yang benar-benar yang sudah diambil gabahnya atau bulirnya yang biasa Anda lihat di lapangan, itu lebih cepat ya yang hijau tadi, rate of passage-nya atau gerak lajunya. Intinya ya, semakin serat kasarnya tinggi, semakin dia asosiasinya dengan lignoselulosanya atau silikatnya itu banyak, maka rate of passage-nya itu akan lebih lama. Di lain pihak, besar atau kecilnya konsumsi dapat mempengaruhi naik atau turunnya produksi ternak, ya. Kalau konsumsinya bagus, kalau konsumsinya meningkat, ya baik, itu maka ada harapan ya produktivitas ternak itu akan meningkat pula, ya. Hal ini tergantung pula pada nilai gizi hijauan makanan ternak tersebut, yaitu mengenai susunan kimianya ya yang mencerminkan kandungan zat-zat gizinya dan seberapa besar daya cerna masing-masing zat tersebut. Misal ya, kita kan tahu di Indonesia itu kalau hijauan pakan itu ya banyak ditanam oleh peternak, itu misalnya rumput gajah ya, elephant grass atau king grass ya, rumput raja itu memang disukai oleh peternak karena di samping nilai gizinya bagus, produktivitasnya bagus, tetapi rumput ini juga menuntut perlakuan yang cukup tinggi juga, misalnya perlu kalau memungkinkan itu ada irigasinya, dilakukan secara rutin, pemeliharaan, pemupukan, dan lain-lain. Maka kalau ditopang dengan pemeliharaan yang baik, maka produktivitas rumput tersebut akan tinggi. Dan kalau produktivitasnya tinggi, maka bisa diberikan ke ternak. Nah, diberikan ke ternak karena nilai gizinya juga tinggi, maka bisa diharapkan produksi atau produktivitas ternaknya juga akan tinggi. Misalnya untuk sapi perah, maka diharapkan produksi susunya akan tinggi. Kalau misalnya sapi potong, maka diharapkan produksi dagingnya tinggi, dan lain-lain ternak yang lainnya ya. Tuh. Nah, kita akan bahas tentang apa itu tanaman rumput ya. Kalau kita identifikasi genus atau spesies hijauan pakan menjadi semakin penting untuk dilakukan, mengingat semakin pentingnya arti hijauan pakan bagi kebutuhan ternak, khususnya ruminansia. Nah,
identifikasi hijauan pakan, khususnya rumput, dapat dilakukan berdasarkan tanda-tanda atau karakteristik vegetatifnya. Hijauan pakan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yakni jenis rumput-rumputan dan jenis daun-daunan. Ya, Anda bisa lihat, ya, ada yang rumput-rumputan, ada yang daun-daunan seperti ini. Biasanya yang daun-daunan ada kecenderungan itu dari jenis leguminosa ataupun dari jenis rose, ya, rambanan. Hijauan pakan rumput-rumputan dapat berupa rumput lapangan atau rumput unggul, ya, seperti yang digambarkan tadi. Rumput unggul salah satunya adalah king grass, misalnya elephant grass, ya, rumput gajah, ya, atau nama latinnya Penicetum purpureum, ya. Hijauan pakan daun-daunan yang gizinya paling baik adalah daun leguminosa dari jenis legume atau kacang-kacangan. Misalnya di sini dicontohkan ada indigo vera, ada gamal, ya, ada angsana, ada lamtoro, ini Gliricidae, sepium, ya. Ada yang kalau di Bengkulu itu dikatakan memberikan istilah itu kayures, ya. Ada apa lagi, ya, Bapak tidak terlalu hafal, ya, atau dikenal dengan Gliricidia sepium, ya. Jenis leguminosa umumnya memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibanding dengan rumput-rumputan. Nah, kalau misalnya dianalogikakan dengan manusia, manusia supaya sehat, tubuhnya kuat, ya, pertumbuhannya cepat, itu kan harus diberi konsumsi atau makanan yang bergizi. Makanan bergizi kalau di Indonesia kan dikenal dengan 4 sehat 5 sempurna, ya. Tetapi sebetulnya 5 sempurna, ya. Terdiri dari sumber karbohidrat. Misalnya ada nasinya, ya. Kemudian setelah nasi apalagi? Ada sumber proteinnya, baik sumber protein nabati maupun hewani. Kemudian itu kan ada lauk. Dari apa misalnya? Ada bisa daging ayam, daging sapi, tempe, tahu, itu termasuk protein. Sedangkan sumber karbohidratnya itu adalah dari beras kalau kita, ya, dari nasi. Kalau orang luar mereka menggunakan kentang dan roti dan lain-lain, ya. Di samping itu tidak cukup dengan dua ini, diperlukan sumber vitamin dan mineral yang banyak terdapat pada buah-buahan. Nah, begitu juga pada ternak ruminansia. Di samping sumber serat, ya, ibaratnya sumber karbohidratnya itu adalah dari rumput-rumputan, ya. Sementara sumber proteinnya bisa kita berikan itu adalah dari golongan leguminosa ini, misalnya Gliricidia, sepium, indigo vera, ini ada gamal, ada angsana, dan lain-lain. Itu adalah sumber protein yang bisa diberikan. Kalau kita lakukan feedlot, ya, atau penggemukan, itu bisa ditambahkan dengan konsentrat. Konsentrat itu adalah pakan tambahan yang mempunyai kandungan nutrisi yang tinggi karena di situ ada misal campuran, ada folat, ada dedak, ditambah lagi dengan sumber protein hewani, biasanya tepung ikan ataupun tepung daging dan lain-lain, ya. Itu yang bisa diberikan kepada ternak supaya pertumbuhannya cepat atau tinggi. Nah, rumput merupakan istilah umum, ya, bagi semua anggota famili dari Gramineae, ya. Hampir semua tanaman rumput adalah herba, tidak berkayu, dan sangat bervariasi dalam hal ukuran, bentuk, dan habitus pertumbuhannya. Misalnya salah satu contoh adalah rumput gajah, Penicetum purpureum, ya.
Kemudian akarnya bagaimana? Akarnya bersifat serabut. Ya. Terdapat di dasar tanaman dan terkadang pada pertemuan batang. Akarnya. Akar berfungsi menjadi jangkar bagi tanaman ke dalam tanah, mengabsorpsi, menyerap nutrien dan air yang dibutuhkan. Ya, misalnya ini permukaan tanahnya. Dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan karbohidrat atau cadangan. Bagi yang punya umbi biasanya itu dia menyimpan di dalam akarnya, ya. Tetapi untuk hijauan pakan itu biasanya dalam serat, ya, dalam serat itu yang bisa dimanfaatkan oleh ternak ruminansia. Batang tanaman rumput terdiri dari 3 macam, yaitu kulmus, rhizome, dan stolon. Kulmus itu apa? Kulmus adalah bagian utama pada rumput dan merupakan sumbu di mana inflorensia dan juga daun muncul, ya. Misalnya batang, ya. Jadi kulmus dapat tumbuh ke atas dan tegak, erect, ya, atau bengkok pada nodus, geniculate, dan ascending. Bagian bawah memanjang di atas tanah, ya, dan bagian atas tegak, ya, atau decumbens, atau sebagian besar panjangnya terletak di atas tanah, atau procumbent atau prostrate. Ini dia, ya. Jadi itu. Jadi ini adalah gambaran, ini ada palm, ya, ada blade-nya, ada macam-macam, ini ada, ya, istilah-istilah yang ada di hijauan ini, ya. Ada tegak, kalau tegak erect, ya. Bisa bengkok pada nodusnya, geniculate, dan ascending, ya. Bagian bawah memanjang di atas tanah dan bagian atas tegak atau decumbent, atau sebagian besar panjangnya terletak di atas tanah, ya, atau procumbent atau prostrate. Oke, kemudian rizoma dan stolon merupakan batang yang sering menjadi alat bagi rumput untuk menjalar. Ini nanti misalnya dia akan tumbuh, ya, anakan baru itu melalui rizom dan stolon. Daun rumput yang berkembang sempurna terdiri atas bagian bawah yang disebut selubung daun, ya, dan bagian atas yang disebut dengan helaian daun. Ini nanti, ya. Ada blade, ya, atau lamina, ada leaf, mature leaf, ini flowering culm, new leaf, ya, ini yang baru. Kemudian ada ligule, ya, auricle, ada leaf, intercalary meristem, ya, ada sheath, ya. Ada internode-nya di sini, ada node-nya, ada tiller, ya. Kemudian ada crown. Nah, kalau ini di dalamnya ya, senescent leaf, kemudian adventitious root, ada rhizome node, internode. Nah, ini, ya, ada stolon, ini. Kemudian ada internode-nya juga, ada daughter plant, ada anakan nanti, ya. Oke, kemudian pada permukaan atas daun antara selubung dan helaian hampir selalu terdapat struktur pertumbuhan keluar yang disebut ligula, ya, ini di sini, ya. Kemudian spesies-spesies yang sering dibedakan melalui ukuran dan bentuk ligula seperti auricula. Ini ada auriculanya. Kemudian auricula merupakan struktur yang menghubungkan helaian dan selubung. Yang menghubungkan auricula itu apa? Adalah struktur yang menghubungkan helaian dan selubung. Oke,
ya. Ini auricule dan ligula. Oke. Kemudian rangkaian bunga merupakan bagian utama tanaman yang mengandung bunga dan kemudian menjadi biji. Ya. Kemudian pada rumput disebut dengan inflorescensia. Inflorescensia tersusun atas unit-unit kecil yang disebut spikellet. Ya. Inflorescence, ya. Ini ada spikelletnya. Ini ada involucral leaf. Ya. Ini ada cluster of spikelletnya. Inflorescence. Ini ada comb. Ada bracts spirally imbricated ini. Kemudian ada stem triangular, ya. Kemudian ada ininya involucral leaf, kemudian ada stem atau culm, ya. Jadi ini struktur dari bunga, ya. Nanti yang akan menjadi biji, ya, ada semacam aksesoris yang mendukung supaya dia bisa berkembang dengan baik. Ya. Nah, bila terdapat secara langsung pada sumbu yang tidak bercabang, disebut bulir. Disebut tandan atau racemus bila semua atau beberapa bertangkai dan berpedicellus. Kemudian sumbu yang tidak bercabang disebut rachis. Pada sebagian besar ya, rumput bunga terdiri atas lodicula, stamen, dan pilistum. Nah, ini ya, ini gambaran secara umum dari bunga dan aksesorisnya. Yang nanti bunga tersebut berkembang menjadi bulir-bulir atau biji-biji yang meneruskan perkembangan dari rumput tersebut. Kemudian berikutnya ini tanaman legium. Ada dua spesies dari Mimosaceae, yaitu Leucaena leucephala, ini seperti lamtoro, dan Desmanthus virgatus yang dianggap penting. Nanti kita akan bahas satu persatu spesifikasi baik dari rumput-rumputan atau legum yang potensial yang bisa dikembangkan untuk pakan atau tujuan pakan ternak. Tidak ada spesies Caesalpiniaceae yang dibudidayakan sebagai tanaman pakan, ya, masih sedikit ya dan jarang. Sebaliknya, spesies Papilionaceae sangat banyak ditanam sebagai tanaman pakan dan dalam pasture atau padang pengembalaan. Ya, ini beberapa contoh legium pohon. Ya. Ada legium pohon karena dia bentuknya dalam bentuk pohon. Kemudian ada legium yang merambat. Ya. Jadi nanti kita akan jelaskan ya. Kemudian sistem akar sebagian besar terdiri atas akar tunggang yang bercabang. Kemudian banyak terdapat benjolan-benjolan kecil atau nodul yang bentuk dan ukurannya sangat bervariasi antar spesies. Contoh nodul-nodul ya. Nah, nodul terbentuk sebagai akibat asosiasi simbiotik antara tanaman legium dengan bakteri rhizobium. Nah, di sini nih di dalam nodul-nodul ini ada semacam bakteri yang dikenal dengan rhizobium spesies yang punya kemampuan menangkap nitrogen yang ada di udara, dimanfaatkan atau untuk kepentingan ini ya, yang bekerja itu adalah rhizobiumnya yang nanti akan bermanfaat bagi si legiumnya ini menangkap. Nah, kita tahu bahwa tanaman itu sangat butuh
nitrogen. Anda kenal misalnya pupuk urea, itu adalah pupuk yang kandungan nitrogennya tinggi. Ada pupuk NPK, ada pupuk N itu Bu ya, ada N itu adalah nitrogen. Nah, dengan penanaman legume ini bisa meningkatkan kesuburan tanah di samping dari dekomposisi dari daunnya yang memang mengandung kandungan protein tinggi, juga di dalam bintil-bintil akar ini bisa memanfaatkan nitrogen dari udara dan dimanfaatkan oleh eh, leguminosa ini dan bisa juga menyuburkan tanah. Batang umumnya tegak dan bercabang, tetapi kadang semi tegak atau prostrate. Banyak spesies yang memanjat dan berpilin, dan pada beberapa spesies memiliki stolon dan rizoma. Daun biasanya majemuk ya, dan tersusun berurutan. Tiap daun terdiri atas tangkai petiolus yang atasnya terdapat satu lebih anakan ya, daun atau leaflet ya. Jadi pada dasar tangkai daun terdapat sepasang struktur seperti daun yang disebut dengan stipula. Kemudian bunga umumnya tersusun dalam rangkaian tandan atau racemes. Ya. Rangkaian bunga yang lain meliputi bongkol, tandan seperti bulir dan bulir. Bunga tersusun di sumbu sentral masing-masing pada pedilus atau tangkai yang pendek. Ini contohnya. Ini ada nodul juga. Ini sudah menjadi buah ya, di kacang-kacangan. Demikian untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat, semoga Anda semakin bersemangat bahwa alangkah indahnya ya segala macam tanaman hijauan pakan ternak ini yang akan bermanfaat kalau dipelihara dengan baik, itu akan sangat bermanfaat untuk mendukung produktivitas ternak kita. Tetap semangat ya. Kemudian kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih. Nasrum minallah fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.